Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Edi Cahyono selaku dosen mata kuliah Kimia Organik Fisik dan teman-teman semua yang saya sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Fadli Al-Akbar dengan NIM 39, Alfia Ilva NIM 51, dan Tiara Mufida NIM 60. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang reaksi Wittig dan penambahan stereoselektif pada gugus karbonil. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang apa itu reaksi Wittig. Reaksi Wittig atau olefinasi Wittig adalah suatu reaksi kimia pada suatu aldehid atau keton dengan suatu trifenyl fosfonium ilida atau yang biasa disebut dengan pereaksi Wittig untuk menghasilkan alkena dan trifenyl fosfin oksida. Ilida itu sendiri yaitu senyawa dipolar dengan muatan positif dan negatif yang berdampingan. Reaksi Wittig terdiri dari dua langkah dasar. Yang pertama yaitu reaksi adisi yang melibatkan senyawa karbonil dan fosfor ilida untuk membentuk zat antara. Yang kedua, reaksi eliminasi untuk menghasilkan alkena dan fosfin oksida. Pada tahap pertama, bisa juga dibagi menjadi dua tahap, yaitu pembentukan garam fosfonium melalui mekanisme SN2 dan pembentukan ilida. Pada proses pembentukan ilida ini menggunakan NaH yang berfungsi sebagai substituen agar terbentuk garam halida dan berfungsi menarik atom H pada karbon sehingga atom karbonil memiliki sifat nukleofil. Seperti pada layar yaitu aldehid atau keton ditambah dengan trifenyl ilida fosfonium atau yang biasa disebut dengan reagen Wittig menjadi alkena dan trifenyl fosfina oksida. Slide selanjutnya, reaksi Wittig dapat dilakukan dengan sejumlah pelarut berbeda, biasanya menggunakan tetrahidrofuran atau THF dan dimetil sulfoksida atau DMSO. Apa itu DMSO? Dimetil sulfoksida atau DMSO adalah suatu senyawa organosulfur dengan rumus CH32 kali SO. Cairan tidak berwarna ini adalah pelarut aprotik polar yang larut baik dalam senyawa polar dan nonpolar, serta larut pula dalam berbagai pelarut organik seperti air. Karena DMSO merupakan asam lemah, ia hanya mentolerir basa yang relatif kuat. Basa kuat sangat distabilkan oleh pelarut ikatan H, sedangkan basa lunak tidak terlalu dipengaruhi oleh ikatan H. Mengubah pelarut dari air ke medium polar aprotik seperti DMSO atau THF akan meningkatkan kekuatan dasar alkoksida tapi tidak akan mempengaruhi reaksinya. Sebagai contoh, pKa CH3COOH dalam air adalah sebesar 15,5. Akan tetapi, pada DMSO meningkat menjadi 29,0. Dengan demikian, pelarut seperti DMSO ideal untuk melakukan reaksi Wittig karena secara efektif melemahkan kebasaan relatif ilida terhadap alkoksida. Seperti pada slide ini, sikloheksanon ditambah dengan metilen trifenyl fosforan dengan menggunakan dimetil sulfoksida atau DMSO menjadi metil sikloheksana sebesar 86% dan oksida trifenyl fosfina. Pada slide keempat dapat dilihat bentuk-bentuk dari siklopropanon, siklobutanon, siklopentanon, dan fosfor ilida. Pada slide ini dapat dilihat ini adalah reaksi-reaksi Wittig dari siklopropanon, siklobutanon, dan siklopentanon pada tahap RC dan TS1. Selanjutnya pada tahap OP1 dan OP2. Kemudian pada tahap TS2 dan PC. Untuk mekanisme reaksi dari reaksi Wittig akan dijelaskan oleh Saudara Tiara. Nah, di sini kita dapat melihat dan membandingkan bagaimana energi reaksi Wittig dari siklopropanon, siklobutanon, dan siklopentanon. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tiara.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjelaskan tentang mekanisme reaksi Wittig atau pembentukan alkena. Bahwa tadi pengertian reaksi Wittig itu sudah dijelaskan oleh Saudari Alfia. Nah, pada mekanismenya ini dimulai dari suatu keton dan trivinilfosfina. Nah, serangan pertama yaitu atom C dengan atom C yang berikatan dengan O rangkap 2 atau suatu karbonil, di mana saat penyerangan O akan berubah ikatan tunggal dan bermuatan negatif, sehingga P yang bermuatan positif akan mengikat O, sehingga akan terbentuk oksapospatane, di mana C berikatan dengan C dan P berikatan dengan O. Kemudian pada slide selanjutnya untuk langkah kedua mekanisme reaksi Wittig bahwa oksapospatane ini dapat terbentuk menjadi alkena dan oksida trivinilfosfina. Selanjutnya saya akan mencoba membantu menyelesaikan latihan untuk reaksi Wittig, yaitu ada 3 soal dan untuk penyelesaiannya pada slide selanjutnya. Nah, untuk penyelesaian reaksi Wittig ini sama seperti apa yang sudah saya jelaskan pada mekanisme reaksi Wittig sebelumnya. Yang pertama ini kan ada benzaldehid bereaksi dengan siklopentil trivinilfosfina akan menghasilkan benzaldehid siklopentana dan oksida trivinilfosfina. Nah, penyelesaiannya ini adalah di mana siklopentil akan menyerang atom C yang berikatan dengan O. Otomatis O ini akan menjadi rangkap tunggal dan bermuatan negatif. Maka dari itu O akan berpasangan dengan trivinilfosfina dan siklopentana akan berikatan dengan benzena, sehingga benzaldehid yang bereaksi dengan siklopentil trivinilfosfina akan menghasilkan benzaldehid siklopentana dan oksida trivinilfosfina. Nah, untuk yang kedua ini diketahui bahwa butanal bereaksi dengan trivinilfosfina akan menghasilkan satu pentana dan oksida trivinilfosfina. Nah, mekanismenya sama, bahwa atom C yang bermuatan negatif ini akan berikatan dengan atom C lain yang berikatan dengan atom O rangkap 2. Untuk itu, O ini nanti akan berikatan tunggal dan bermuatan negatif. Nah, maka dari itu, O ini akan berikatan dengan P yang positif dan membentuk oksida trivinilfosfina dan alkena yang terbentuk yaitu satu pentena. Kemudian yang C yaitu sikloheksil metil keton yang bereaksi dengan metilen trivinilfosfina akan menghasil metilen sikloheksana dan oksida trivinilfosfina. Nah, mekanismenya itu sama seperti yang A dan B. Nah, ini menghasilkan oksida trivinilfosfina dan alkenanya yaitu metilen sikloheksana. Nah, seperti yang telah diketahui bahwa reaksi Wittig ini adalah untuk menghasilkan alkena dan oksida trivinilfosfina. Untuk slide selanjutnya yaitu penambahan stereoselektif pada gugus karbonil. Stereoselektif ini mengacu pada pembentukan campuran stereoisomer yang tidak merata selama reaksi kimia. Ini hanya berarti bahwa reaksi memberikan satu stereoisomer lebih dari yang lain sebagai produk akhir dari reaksi. Juga jenis reaksi ini terjadi pada 2 kesempatan yang berbeda. Salah satunya adalah selama penciptaan stereocenter baru non-stereospesifik dan yang lainnya adalah selama transformasi non-stereospesifik stereocenter yang ada. Selektivitas ini terjadi karena efek sterik dan efek elektronik. Dan juga stereoselektivitas dapat bervariasi dalam reaksi yang berbeda, tetapi tidak ada reaksi yang membentuk satu stereoisomer total. Semua reaksi ini menghasilkan campuran stereoisomer dengan komponen utama dan komponen minor. Namun, kadang-kadang produk minor tidak dapat dideteksi karena terbentuk dalam jumlah yang sangat sedikit. Nah, kita lihat pada slide. Penambahan nukleofilik pada gugus karbonil kadang-kadang menyebabkan campuran produk stereoisomerik. Contohnya adalah pengurangan natrium borohidrida 7,7 dimetil dibisikloheptanon. Nah, ini akan menjadi ekso 7,7 dimetil bisikloheptan sebanyak 80% dan endo 7,7 dimetil bisikloheptan. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fadli Al-Akbar. Kurang lebihnya, terima kasih. Terima kasih Saudari Tiara dan Alvia. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang penambahan stereoselektif pada gugus karbonil. Nah, di sini kita lihat bagaimana pendekatan boron hibrida pada permukaan atas gugus karbonil. Nah, di sini kita lihat ada efek sterik yang terhalang oleh suatu gugus metil. Nah, sehingga wajah bawah gugus kurang padat dan produk utama yang terbentuk oleh hibrida dari arah ini. Nah, di sini warna biru kita lihat bagaimana pendekatan nukleofil oleh arah yang terhalang gugus metil. Nah, di sini juga kita lihat bagaimana berwarna pink pendekatan yang disukai oleh boron hibrida, wajah yang kurang terhalang dari gugus karbonil. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana reduksi gugus karbonil yang dikatalis oleh enzim. Contohnya kita lihat pada slide itu ada bagaimana asam pirufat dikatalis oleh laktat dehidrogenase NADH membentuk produk S+ asam laktat. Nah, di sini kita lihat dalam reaksi kenapa tidak membentuk produk entaneomer ermin asam laktat. Nah, itu karena pada reduksi gugus karbonil yang dikatalis oleh enzim itu tidak sepenuhnya stereoselektif. Artinya, pada reduksi stereoselektif, bahan awal tunggal dapat membentuk dua stereoisomer, tapi juga menghasilkan salah satu stereoisomer produknya. Nah, ini kemungkinan untuk memprediksi jalur stereokimianya yang disukai dari penambahan nukleofilik jika salah satu muka gugus karbonil secara signifikan lebih terhambat pada pendekatan reaksi daripada yang lain. Sampai sini paham kan? Nah, di slide selanjutnya kita lihat di sini akan memperjelas bagaimana reduksi gugus karbonil yang dikatalis oleh enzim. Nah, itu kenapa tidak sepenuhnya stereoselektif itu akan dibahas pada slide ini. Di sini kan kita lihat dari contoh sebelumnya bagaimana asam pirufat dikatalis oleh enzim laktat dehidrogenase NADH hanya membentuk S+ asam laktat namun tidak membentuk entaneomer ermin asam laktat. Nah, hal itu terjadi kita lihat pada gambar bagaimana orientasi pengikatan pirufat oleh enzim itu lebih disukai membentuk S+ asam laktat itu karena lokasi dari zat produksi koenzim NADH mengarah pada transfer hidrogen ke salah satu wajah dari gugus karbonil, yaitu gugus karbonil S+ asam laktat. Nah, di sini enzim molekul kiral mengikat koenzim dan substrat sehingga hidrogen transfer ke permukaan gugus karbonil yang mengarah pada S+ asam laktat. Nah, dapat dikatakan hasil stereokimia dari reaksi mediasi enzim itu hanya bergantung pada cara rantai protein dilipat. Itulah kenapa membentuk S+ asam laktat namun tidak membentuk entaneomer ermin asam laktat. Terima kasih, kami dari kelompok 8 cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian yang mungkin kurang karena keterbatasan ilmu kami. Sekali lagi kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami Fadli Al-Akbar, Alvia Ilfa, dan Tiara Mufidah pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.